Puji Tuhan, selamat pagi, shalom saudara. Senang berjumpa kembali dengan saudara dalam doa pagi kita, dalam teduh. Saudara, minggu ini kita masuk dalam minggu di mana kita akan memperingati Jumat Agung dan Paskah, saudara ya. Kita akan memperingati kematian Yesus, pengorbanannya di atas kayu salib bagi setiap kita, dan kemenangannya, kebangkitannya, saudara. Mari hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih untuk pengorbananmu yang besar dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih, Engkau Raja di atas segala raja, tapi Engkau mau turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan setiap kami. Supaya setiap kami yang percaya kepadamu, kami tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pagi hari ini kami rindu menaikkan syukur kami kepadamu, Tuhan. Berkenanlah menerima setiap pujian kami dari hati kami yang sungguh mengasihi Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, karya
yang sempurna, buat kasih-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih Kau mengasihi kami. Terima kasih Kau berikan hidup-Mu buat tebus dosa kami. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu, buat karya-Mu yang sungguh besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih untuk karya salib-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang sungguh besar bagi kami itu. Terima kasih Engkau telah datang ke dalam dunia ini menebus dosa setiap kami, supaya kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, bagi hari ini kami membuka hati kami, berbicaralah bagi setiap kami, biar kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom saudara. Saudara, sepanjang dalam minggu ini kita akan masuk dalam peringatan Jumat Agung, saudara, dan kita akan merayakan Paskah, saudara ya. Kita akan peringati kematian Yesus dan juga kita akan merayakan kebangkitan Yesus. Sepanjang minggu ini saya akan mengajak kita melihat beberapa kisah di dalam Alkitab, dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi menjelang penyaliban Yesus dan kebangkitan Yesus. Saya berdoa kita belajar dari teladan yang Yesus berikan ketika dia ada dalam dunia ini. Ya saudara. Hari ini saya berikan judul renungan yang akan saya sampaikan. Tetap berdoa di tengah tekanan. Saudara, setiap orang pasti pernah mengalami tekanan dalam kehidupannya ya. Saudara ya. Ada tekanan mungkin yang berasal dari tekanan pekerjaan yang rasanya berat ya, tekanan dalam keluarga, mungkin ada pergumulan-pergumulan yang begitu berat yang sudah terjadi sekian lama membuat hatimu gelisah, atau mungkin ada situasi-situasi yang membuat engkau merasa sangat sendirian gitu ya, dan membuat engkau merasa ada di dalam tekanan yang begitu besar. Ketika
kita sedang mengalami tekanan yang besar dalam hidup ini ya saudara. Seringkali kita merasa lemah ya, seringkali kita nggak tahu harus melakukan apa. Bahkan seringkali kita merasa tidak kuat untuk melangkah lagi. Tapi hari ini saya mau ajak kita melihat sebuah kisah di dalam Alkitab yang mengisahkan bahwa Yesus sendiri juga pernah berada dalam situasi yang sangat berat, sangat sulit ya saudara ya, menjelang peristiwa penyaliban Yesus. Saya mau ajak kita buka bersama firman Tuhan di dalam Lukas pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-44. Firman Tuhan katakan, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara, malam sebelum Yesus disalibkan, Yesus pergi ke sebuah tempat yang sering dia kunjungi untuk dia berdoa, yaitu Taman Getsemani. Ya. Ketika berada di sana, tentu Yesus tahu bahwa dalam beberapa waktu ke depan dia akan ditangkap, dia akan diadili, dia akan disiksa, dan akhirnya dia akan disalibkan, saudara. Tentu kalau kita merenungkan hal ini ya, saudara, ya, tekanan yang Yesus rasakan itu sungguh besar, saudara. Bahkan Alkitab mencatat keringat Yesus menjadi seperti titik-titik darah yang jatuh bertetesan ke tanah, ya saudara. Beberapa ahli menjelaskan bahwa keringat ini menjadi tetesan darah ya saudara, peluh menjadi tetesan darah ini bisa terjadi ketika seseorang mengalami tekanan emosional yang sangat ekstrim, sangat besar ya saudara. Sehingga kita bisa melihat bahwa ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani saat itu, Yesus benar-benar merasakan pergumulan yang sangat dalam sebagai manusia. Ya. Tapi saudara, ada sebuah fakta yang sangat menarik saudara, bahwa di tengah tekanan itu Yesus melakukan suatu hal yang sangat penting. Apa yang dia lakukan? Dia berdoa. Ya saudara. Dalam ayatnya yang ke-42 saudara. Firman Tuhan katakan begini, Yesus berdoa ya saudara kepada Bapa. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Ya, ini menunjukkan bahwa Yesus dalam apa yang dialami ya saudara, dalam tekanan yang ada saat itu, dia mengungkapkan pergumulan hatinya dalam doanya kepada Bapa. Tapi doanya tidak berhenti sampai di sana, tidak berhenti sampai jika engkau mau ambillah cawan ini. Lalu Yesus melanjutkan dengan kalimat yang sangat penting saudara. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi. Di tengah tekanan yang sangat besar dalam hidupnya, mungkin terbesar dalam hidupnya, Yesus memilih untuk tetap percaya kepada Bapa, untuk tetap percaya bahwa kehendak Tuhan pasti yang terbaik. Saudara, seringkali ketika tekanan datang, kita melakukan banyak hal ya saudara. Kita khawatir, kita panik, kita mencoba menyelesaikan semuanya sendiri. Atau mungkin kita jadi lemah ya saudara ya. Tapi kisah Yesus di Taman Getsemani ini mengajarkan sesuatu yang sangat sederhana tapi juga sangat dalam saudara. Untuk kita jangan berhenti berdoa. Saudara, ketika tekanan datang justru di saat itulah kita paling membutuhkan Tuhan. Doa bukan berarti kita selalu langsung dapat jawabannya saudara. Doa bukan berarti situasinya jadi langsung berubah. Tapi melalui doa, ketika kita berdoa, kita menemukan kekuatan untuk tetap berjalan. Di tengah tekanan yang begitu besar saudara, seringkali kita sudah gak mampu lagi berjalan sendiri. Seringkali kita sudah gak mampu lagi pakai kekuatan kita sendiri. Tapi ketika kita berdoa, kita akan menemukan kekuatan dari Tuhan untuk tetap berjalan. Bukan karena kita mampu, bukan karena kita kuat, tapi karena Tuhan yang menolong kita. Saudara, hari ini saya mau sampaikan kepada setiap kita bahwa Yesus tahu bagaimana rasanya berada dalam tekanan. Bagaimana rasanya berada dalam situasi yang begitu sulit. Dia tahu bagaimana rasanya takut saudara. Dia tahu bagaimana rasanya menghadapi pergumulan yang berat. Dan itu sebabnya hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, apapun yang sedang kau alami hari ini, dia mengerti dan dia peduli akan apa yang menjadi pergumulanmu, akan apa yang menjadi keberadaanmu.
Apapun yang kau sedang alami hari ini, kau perlu ingat sebuah hal, bahwa kau tidak sendirian. Sebab Tuhan peduli kepadamu. Kalau kita renungkan saudara ya, malam di Taman Getsemani, ketika Yesus berdoa di sana, mungkin adalah salah satu malam yang paling berat di dalam kehidupan Yesus. Tapi di tengah tekanan itu, Yesus tidak menyerah. Dia berdoa. Dan dia katakan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam hidupku. Dan dari tempat itu dia menemukan kekuatan untuk melanjutkan perjalanannya menuju salib, mengorbankan dirinya untuk menebus dosamu dan dosa saya. Mungkin hari ini kau sedang berada dalam tekanan, mungkin hatimu sedang lelah, mungkin kau sedang menghadapi pergumulan yang tidak mudah. Tapi kau perlu ingat ini, Yesus pun pernah berada di tempat itu, pernah merasakan pergumulan yang sangat berat. Dan hari ini biar kita belajar seperti yang Yesus lakukan di Getsemani. Jangan berhenti berdoa. Di tengah tekanan yang terjadi dalam hidupmu, doa seringkali jadi tempat di mana Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu untuk tetap bertahan dan tetap melangkah. Bukan sendirian, tapi bersama dengan Tuhan. Mari hari ini datang kepada Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku hari ini apapun yang sedang engkau alami, engkau gumuli dalam hidupmu, yang menekan engkau begitu besar hari ini, ketahuilah bahwa engkau tidak sendiri. Ada Yesus yang peduli kepadamu. Dan hari ini ada undangan bagi setiap kita untuk jangan berhenti berdoa. Mungkin doamu tidak mengubah keadaan secara instan, mungkin doamu tidak langsung dijawab, saudara. Tapi ketahuilah, seringkali ketika engkau berdoa, doa jadi tempat di mana Tuhan mencurahkan kekuatannya bagi kehidupanmu. Hari ini engkau yang butuh didoakan, yang butuh kekuatan dari Tuhan menghadapi setiap tantangan, setiap tekanan di dalam kehidupanmu. Hari ini engkau angkat tanganmu, saudara. Datang kepada Tuhan. Katakan sama Tuhan, Tuhan, di tengah setiap tekanan yang sedang aku hadapi hari ini, aku memutuskan untuk tetap berdoa, untuk tetap berharap kepada Tuhan, untuk tetap percaya bahwa kehendak Tuhan, rancangan Tuhan lebih baik dari rancanganku, untuk tetap percaya bahwa rancangan Tuhan pasti yang terbaik di dalam kehidupanku. Hari ini kau yang membutuhkan kekuatan dari Tuhan, angkat tanganmu, saudara. Oh Tuhan, kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan pagi hari ini. Setiap mereka yang membutuhkan Engkau Tuhan, setiap mereka membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Hari ini hamba-Mu berdoa kekuatan yang baru dicurahkan dalam kehidupan setiap mereka Tuhan. Kekuatan yang akan memampukan mereka untuk tetap bertahan di tengah setiap tekanan hidup yang mereka alami Tuhan. Kekuatan yang akan memampukan mereka untuk terus melangkah maju bersama dengan Tuhan. Kekuatan dari Tuhan yang akan terus memampukan hati mereka untuk tetap percaya kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, tetap yakin bahwa rancangan Tuhan pasti yang terbaik dalam kehidupan setiap mereka Tuhan. Mau berdoa bagi setiap umat-Mu hari ini yang sedang lemah Tuhan. Hari ini ada kekuatan yang baru dari Tuhan. Setiap mereka yang sedang berputus asa Tuhan, hari ini ada harapan baru Tuhan. Kau berikan bagi setiap mereka Tuhan. Tolong setiap umat-Mu Tuhan melewati setiap tantangan dalam kehidupan ini Tuhan. Dan mereka terus melihat bahwa Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib itu
sungguh mengasihi mereka dan senantiasa ada bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh indah pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan pagi hari ini, setiap umat-Mu dalam setiap pergumulan yang sedang mereka hadapi Tuhan. Mereka sedang bergumul dengan sakit penyakit mereka Tuhan, sedang bergumul Tuhan dengan kondisi finansial mereka Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan bagi setiap mereka. Hamba-Mu berdoa belas kasihan Tuhan dicurahkan bagi setiap mereka yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Setiap mereka yang mau hidup di dalam pertobatan Tuhan, hari ini Hamba-Mu berdoa mujizat Tuhan terjadi. Mujizat Tuhan dinyatakan Tuhan. Terus setiap umat-Mu yang juga bergumul dengan keluarga mereka Tuhan, dengan orang tua, dengan anak mereka Tuhan, dengan anggota keluarga mereka, dengan relasi mereka yang lainnya Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, pemulihan dari Tuhan terjadi. Kasih-Mu dicurahkan mengalir dalam hati setiap mereka. Ajar kami untuk hidup lebih sungguh kepada Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa hidup di dalam pertobatan, sehingga hidup kami didapati berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang rindu didoakan, punya permohonan doa, atau saudara ingin menyampaikan kesaksian saudara, bisa kirimkan melalui DM TikTok saya rindu berdoa bagi saudara, dan kesaksian saudara jadi berkat untuk banyak orang. Puji Tuhan, selamat menjalani hari ini, sampai jumpa kembali dalam teduh kita besok. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Karena